5 minutes later. Angka kerapatan panen. Kenapa itu harus dilaksanakan? Tujuannya untuk meramalkan produksi esok hari yang mau kita panen. Tapi bukan juga semena-mena sesuka-suka kita. Ada peraturannya, ada SOP-nya. Ya. Jadi kita melaksanakan hari ini untuk panen besok yang itu AKP. Nah, caranya untuk melaksanakan AKP di lapangan itu dalam satu areal itu minimal dalam satu hari itu yang mau kita panen besok itu 50 hektar yang bisa diidentifikasi yang layak dipanen untuk esoknya. Nah, range-nya untuk sampelnya itu 3-5%. Itulah standar di PTP 64 Regional 1 ini. Nah, contoh kita mengambil sampel di dalam satu blok itu, ya kan? Kita tentukanlah pokok sampelnya, misalnya terdapatlah 170 pokok, ya kan? Kita sampel. Nah, kita lihat buah yang tersedia misalnya hanya 34 tros di dalam luasan yang 50 hektar tadi. Nah, itulah estimasi kita untuk kita panen besok. Tapi bukan istilahnya kita seperti panen kampung, pokoknya yang merah, nah itulah yang menjadi panen atau produksi besok. Bukan. Kita melihatnya di bawah, makanya piringan pokok itu harus bersih. Nah, di piringan pokok itulah yang kita identifikasi. Kalau sudah 5 butir berondolan, sudah secara alami merondol di piringan pokok, itulah yang kita hitung. Nah, kalau misalnya tadi 170 lah, terdapatlah 34 tros yang bakal dipanen pokok sampel tadi. Nah, untuk meramalkan itu, maka jumlah pokok dalam satu kafel tadi dikalikanlah jumlah tros pokok sampel tadi. Terdapatlah jumlah buah yang mau dipanen besok. Nah, bagaimana untuk menentukan tenaganya? Caranya PMR itu istilahnya pencapaian maksimum rata-rata pemanen. Berapa sih kemampuan seorang pemanen itu? Ya kan? Nah, kebetulan di tempat saya itu 1 ton 200. Nah, itulah target kita, 1 orang. Nah, dibagilah tadi misalnya kalau 50 ton. Kita contohkan ini, contoh ini kan, 50 ton dibagi 1 ton 200, ya kan? Itulah tenaga yang mau kita siapkan. Dah? Bagaimana kita mengangkutnya? Kan udah, itu tanggung jawab asisten juga. Bagaimana produksi ini sampai ke pabrik? Mungkin orang teknis semua ya. Nah, orang ada kan yang menerima. Kami di lapangan ini itulah tugas kami. Pokoknya apa yang menjadi saran orang adik-adik nanti di pabrik, ya kan, kami laksanakan di lapangan itu. Nah, sudah dapat tadi produksi yang mau dipanen besoknya, kita mau membutuhkan transport. Nah, kita harus mengetahui dulu kapasitas truk itu. Kalau memang kapasitas truknya 6 ton, nah dibagilah 6 ton. Sesudah dibagi tadi 6 ton, nah itulah kebutuhan truk. Kita sampaikanlah sama asisten teknik. Kalau memang itu pekerjaan TS, tenaga sendiri, perusahaan punya kendaraan, kita sampaikanlah sama teknik. Sesuai materi kami yang berjudul Peran Teknologi dalam Meningkatkan Hasil Panen Kelapa Sawit, kami akan memaparkan sedikit informasi mengenai alat panen kelapa sawit.
Alat yang digunakan dalam pemanenan sawit di PT PN 4 Regional 1 Gunung Para diantaranya egrek dan dodos. Dodos adalah alat panen kelapa sawit yang berumur kurang dari 7 tahun dengan panjang alat 10 hingga 72,5 cm dan memiliki gagang pipa besi atau tongkat kayu. Sementara itu, egrek adalah alat panen kelapa sawit yang berumur lebih dari 7 tahun dengan alat yang disambung dengan pipa aluminium atau bambu. Kedua alat panen ini mengalami perkembangan dari manual menggunakan tenaga manusia menjadi mekanis. Penggunaan dodos dan egrek mekanis banyak digunakan oleh perusahaan perkebunan sawit yang memiliki areal yang sangat luas, sehingga lebih efisien dan dapat menghemat jumlah penggunaan tenaga pemanen. Diharapkan dengan banyaknya inovasi produk atau teknologi yang dapat langsung diaplikasikan oleh stakeholder sawit, seperti alat panen mekanis ini, dapat mendukung industri kelapa sawit menuju pembangunan yang efisien, berdaya saing, dan semakin berkelanjutan. Baiklah, sekian dari video pembahasan dari kami. Bila ada kesalahan saat berucap, mohon dikoreksi. Terima kasih sudah menonton.